Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita akan jadi kemarin kita sudah validasi 2x23. Sekarang kita akan mencoba mendongengkan INH ya, INH. INH itu resisten. Nanti kita lihat dibandingkan dengan liga natif di sini, skornya gimana. Jadi kita akan buka web, kita akan ISO niacin. Abjad. Ya, ini kan isoniazid PABCHEM. Ya, jadi obat-obat yang sudah ada di dunia ini itu kemungkinan ada di PABCHEM. Nah, jadi kita nggak usah repot-repot gambar, karena kalau gambarnya itu strukturnya itu besar, ada kemungkinan kita salah gambar. Nah, jadi untuk itu kita perlu kita cari di PABCHEM. Di PABCHEM ada isoniazid. Ya, ini. Nah, ini isoniazid ya, INH. Nah, ini di ada noise dari mana itu? Bisa di silent. Nah, di sini ada 214 ya. 214 namanya canonical smile. Nah, ini adalah kode huruf untuk menggambar. Jadi kita copy ini, kita blok, kita copy. Terus kita buka Marvin Sketch. Nah, speednya Marvin Sketch-nya hitam. Nah, kita buat putih ya. Kita buat putih pakai apa ya? Display background. Ini bukan apa namanya? Nah, kok berubah ya? Color background hanya color backgroundnya kita buat putih saja. Atau ini kenapa kok berubah sendiri? Ya. Nah, jadi tadi canonical smile tadi kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, jadi udah jadi molekul ya. Jadi untuk molekul yang kompleks itu kita bisa menggambar lewat sini, tidak akan salah ya. Kalau gambar sendiri ada kemungkinan salah kalau nggak teliti. Ini kita view-nya kita jadikan stick. Nah, jadi ENH-nya ini seperti ini. Nah, kita akan sebelum ini kita akan balik ke pertemuan kedua ya. Jadi pertemuan kedua kita bikin folder di tiga. Ya, jadi kita akan membuat folder baru namanya pertemuan kedua. Nah, di dalam pertemuan kedua kita akan membuat folder baru. Ya, kita namakan dengan INH, ya, INH underscore. Ya. Artinya kita dongengkan ke dalam 2x23. Nah, jadi apa namanya? Nah, foldernya ini informatif ya, informatif. Nah, sehingga kembali ke sini tadi, ini akan kita buat ENH ini adalah di pH 7,4 ya. Dengan cara protonation measure space makro
7,4 oke. Tentang lisensi oke. Ya. Jadi ini INH yang di pH tubuh kita 7,4. Ini akan kita klik kanan, save as, ya. Kita balik ke tempat kerja kita, jangan lupa supaya jangan nyasar. Ya, di 2023. Kemudian di pertemuan kedua, kemudian di INH ini. Nah, ini akan kita namakan, kalau tahu molekulnya nggak apa-apa, kita namakan INH underscore 2D MRV, ya, MRV. Jadi tipe file MRV ini adalah tipe file di mana obat itu di kondisi pH 7,4. Ya. Kita save. Dan kita tutup. Kita bersihkan layar. Sekarang kita panggil tadi open yang ini. INH tadi yang di pertemuan kedua. INH ini 2D MRV ini kita panggil. Nah, ini kita jadikan 10 konformasi ya, seperti kemarin pada saat validasi. Tool confirmation conformer 10 ya. Oke. Nah, jadi ini ada 10 molekul INH, konformasinya berbeda, strukturnya sama ya. Ibarat kita duduk gitu. Nah, ada 10 konformasi dengan energi yang berbeda-beda. Ini kita simpan sebagai ligan MOL2 ya. Jadi karena solvennya namanya plant protein ligan, maka semua molekul kita sebut ligan ya. Nah, jadi kita ke sini ke folder kita, pertemuan 2 sini ya. Jadi kita simpan sebagai tipe file tripos MOL2 ya. Nah, ini kita sebut ligan, huruf kecil ligan. Nah, ini kita save. Nah, ini kita tutup. Dan sudah selesai, tinggal. Nah, di sini ya. Nah, kita kemarin di pertemuan pertama, kita ada validasi ini ya, validasi ini. Nah, sehingga ini bisa kita copy, kita taruh di pertemuan kedua, biar gampang bandingkannya nanti. Nah, jadi bedanya apa? Kalau validasi itu ligannya berasal dari ligan natif, ligan yang asli atau obat yang asli di PDB. Kalau docking itu ligannya adalah punya kita. Ini punya INH tadi, ligannya punya INH. Kemudian yang lain itu kita ambil dari sini, kita copy aja ya. Jadi ada CMD, ini softwarenya. CMD, kemudian Ming, PC, plant, protein, replikan. Ya. Protein replikan itu bahannya, kalau yang 4 tadi software. Ini akan kita copy, kita pastekan di INH sini. Nah, sudah. Sekarang kita akan running. Ya, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Saya akan running ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja. Jadi ini CMD-nya kita double klik dan kita ketik perintah plan spasi
strip mode lain spasi ref underscore ligand moldu spasi 5 protein titik moldu enter. Ya, jadi sama ininya ya. Binding site center dan radius sama ya. Dengan validasi ya. Dan ini kita lanjutkan plan spasi strip mode screen pc underscore 2x23 titik txt enter. Ya, yang jalan ya. Nah, kita akan lihat ya. Kita akan membuat ini kembali ke validasi ya. Validasi ini kita akan lihat hasilnya kemarin. Base rankingnya berapa? Nah kan. Jadi kita akan melihat di sini baris kolom kedua yang B, kita copy, kemudian kita tutup sini. Kita akan buka Excel. Pastekan di sini. Namanya kok masih ini sudah. Iya benar. Ya benar ya. Jadi ini ini kayaknya ada apa namanya sedikit error ya ininya. Nah, jadi ini kita ganti dengan kode PDB aja 2x23 ya. Kemudian ininya ligand natif ya. Ligand natif itu adalah ligand yang ada di kode PDB ya. Di sana kemarin kalau nggak salah TCU ya kalau nggak salah TCU. Nah, ini skor dockingnya. Jadi untuk dapat menjadi obat, jadi di di kode PDB ini adalah ligand natif itu adalah suatu molekul yang sudah diuji, ya, jadi dijamin dia poten ya. Nah kita akan lihat di sini skor dockingnya berapa, nanti INH itu berapa ya. Nah itulah makanya kita bisa menjelaskan kenapa kok INH resisten. Sudah nggak mempan lagi ya, karena apa? Karena jauh skornya dibanding yang ini kode PDB tadi. Nah kita lihat di sini ya ini udah selesai 10 benar ya. Ya udah selesai. Nah, kita tutup. Kita akan tengok di INH tadi. Nah, ini kode dockingnya kita akan buka ya. Di bawah di sini ada base ranking. Ini punya INH ini ya. Nah kita bandingkan. Nah kita bandingkan ini punyanya INH sangat-sangat kalah dengan obat yang ada di PDB. Nah bayangin. Kalau kita ambil ratanya, formula autosom effect. Nah,
Ya. Jadi di sini bisa untuk menjelaskan kenapa kok INH itu resisten ya. Iya, karena obat yang sekarang aja skornya minus 93, INH-nya cuma minus 65 ya. Ini ratanya ini. Nah, makanya di sini min. Jadi makanya di sini bisa dijelaskan kenapa kok INH itu kok sudah resisten ya. Nah, seperti itu. Ini akan saya simpan sebagai ada pertanyaan sambil saya buat ini daftar tabel ya. Saya boleh balik sedikit ke awal nggak, Pak? Oh, boleh, Iya, silakan. ini kita kan sekarang pakai yang kodenya 2X23 gitu, Pak, untuk isoniazid ini. Betul. Nah, apakah Ya. nanti kemungkinan ada kode lain nggak, Pak, untuk isoniazid gitu? Apa dia mutlak 2X23 ini atau bagaimana, Pak? Oh ya, ada kemungkinan bisa ya. Nanti tergantung pencarian kita ketemu enggak gitu ya. Jadi kode PDB itu bisa kita searching di RCSB atau yang lain, bisa juga di googling, bisa juga di Wikipedia. Nah, masalahnya ini yang resisten ya. Jadi jangan sampai Iya. nanti keliru. Jangan sampai keliru kode PDB-nya yang tidak resisten itu ya. Dan juga pengalaman saya itu jurnal itu bisa membantu tapi harus berhati-hati. Karena ada juga jurnal yang nggak benar gitu kan. Tak tengok ini kodenya apa, kok kayaknya nggak cocok gitu ya. Jadi ada kalanya namanya manusia itu ada juga tidak sempurna ya. Jadi yang penting harus berhati-hati ya. Jadi kalau mengacu ke jurnal, kita saya sering bilang sama mahasiswa, kita itu kalau bisa jadi reviewer. Jadi kalau nengok jurnal itu kita bisa punya modal ilmu yang untuk mereview. Ini benar enggak sih? Jangan jadi follower ya. Kalau follower nanti ikut salah kita ya. Termasuk nonton berita ya. Kalau nonton berita-berita kita jangan jadi follower, jadi reviewer. Karena apa? Kalau jadi follower itu banyak di media ya. Kalau yang suka artis-artis itu sampai ke ranah pidana karena yang satu membela si artis A, yang satu nggak terima ya, karena mereka follower bukan reviewer. Kalau reviewer kan kita punya ilmu untuk menilai begitu. Berarti yang untuk Nah, sampai sini ada INH ini berarti ya. nggak mutlak 2X23 ini berarti ya, Pak, tergantung pencarian kita lagi. Oh iya, iya. Kalau bisa nyari yang lain bisa juga ya. Begitu. Nah, nanti bisa dicoba dicari begitu ya. Ya kan kita ngambil yang ini 2X23 ini kan dari jurnal kemarin ya, Pak. Betul. Ya, betul. Misalnya kita cari Google lain yang resisten, misalnya kodenya 3X25 misalnya, nanti berarti kita cobakan dengan cara yang ini berarti ya, Pak. Betul ya. Ya, kemarin saya bilang ya, jadi misalnya contohnya yang itu yang kemarin itu ya. Jadi misalnya enzimnya sama, tetapi kodenya beda. Nah, itu biasanya yang membedakan itu adalah ligan natifnya. Nah, kita kalau bisa itu memilih kode PDB yang ligan natifnya itu nggak terlalu jauh dengan molekul kita besarnya. Karena kalau terlalu jauh nanti jelas kita akan kalah ya, interaksi obat reseptornya jelas kalah. Nah, makanya kita banyak pilihan gitu ya, banyak pilihan. Nah, begitu. Nah, sekarang kita akan coba ya. Jadi mestinya ya. Jadi kemarin kan kita lihat jurnal ya, jurnalnya
Pak Ruswanto, kita akan melihat kira-kira, nah ini. Jadi seharusnya dengan software apapun itu secara relatif harus sama ya. Jadi di sini kan Pak Ruswanto, kita baca ya. Kita baca. Beliau punya molekul ya, molekul yang katanya lebih bagus ya dari INH ya. Nah, kita akan dokengkan dengan plan bagaimana ya. Nah, apa benar atau harusnya kalau di sini bagus, lebih bagus dengan software yang lain harusnya sama, lebih bagus ya. Kita lihat. Jadi kesimpulannya kalau nggak salah kemarin itu molekul berapa yang bagus? Berdasarkan hasil docking, ya, dari senyawa 2, 3, dan 4, enggak. Berdasarkan hasil docking, lebih rendah dari isoniazid ya. Jadi di sini menyatakan bahwa 2, 3, 4 itu lebih rendah ya. Kita ambil yang terendah ya, itu ini ya, keempat ya. Kita coba. Molekul yang keempat ini, itu kalau kita dokengkan dengan software kita gimana ya. Kita lihat molekul yang keempat seperti apa, kita gambar. Mungkin ini molekul baru sehingga tidak bisa dicari di PubChem. Nah ini. Nah, jadi kita akan gambar ya. Nah, di sini. Kita akan gambar. Sini ada N. Masih kelihatan ya ininya, saya share screen. Di sini. Kemudian kita sini ada oksigen. Di sini kemudian ada nitrogen. Nitrogen ini tadi udah, kemudian ini juga ya. Kemudian ini ada apa? Segi 5 ya, ini ada rangkap di sini dan ada N ya. Ini ada N dan ada CH3 di sini. Ini juga ada. Nah, seperti ini ya. Sudah sama ya molekulnya, NH, NH, CONN, oke ya. Nah, ini ya. Jadi ini turunan ini yang keempat ini ya betul. Berarti ini yang keempat. Nah, oke. Ini akan kita kasih nama Ruswanto 4. Ini akan kita pH 7,4 dulu. Kita anu dulu sebentar. Kita rapikan dulu strukturnya. Kemudian pH 7,4. Nah, ini akan kita namakan Ruswanto 4. Ruswanto 4 di pertemuan kedua ya, kita taruh
4. Jadi MRP. Nah, jadi harusnya ini lebih bagus dari Nah, kita akan ini dulu bersihkan layar. Nah, kita buatkan folder dulu ya, tadi belum ya. Jadi di sini pertemuan kedua kita akan buat folder ya, ROS ya. 4 skor 2x23. Ini kita masukin. Nah, kemudian kita panggil ya tadi di ROS 4 ini kita panggil. Kita akan jadikan 10 konformasi. Nah, ini akan kita simpan sebagai ligan mol2 ya. Ligan mol2. Kita akan jadikan tipe filenya tripos namanya ligan mol2. Oke. Sebelum kita lanjut, kita akan nengok di jurnal tadi itu Pak Roswanto bilang kalau molekul ini lebih bagus dari INH. Skor dockingnya, potensinya. Nah, bagaimana dibandingkan dengan referen ligannya kalau di sini? Kita akan lihat referen ligannya berapa skor dockingnya. Akan lebih aman kalau dia bisa minimal sama dengan ligan natif. Kalau tidak, itu akan beresiko ya. Dia lebih baik dari NaH, tapi resisten enggak. Nah, makanya kita lihat ada datanya enggak ya, harusnya ada ya. Kode PDB ini ya, binding site, binding afinitas ya, ini. Minus 7,10 ya, minus 7,10 bukan yang maksudnya yang TCU. Oh, nah ini ya, halo, masih pada nyimak ya. Di sini TCU-nya minus 12 ya. Punya Pak Ruswanto, INH yang keempat ini minus 0,8 ya. Jadi masih kalah. Jadi kalau saya belum yakin apakah dia itu bisa enggak. Karena yang jelas berkhasiat itu TCU ini. Jadi minimal secara statistik harus sama potensinya. Kalau menurut saya ya. Makanya akan kita lihat di sini. Oke. Nah, sehingga ini akan kita ambil lagi tadi ya. CMD, kemudian Ming, PC, plan, protein, replikat. Oke. Ini akan kita pastikan di sini. Nah, sekarang kita running. Plan, ASI,
main, mode, bind, ref, ligand, molto, titik molto, enter. Ya. Sekali lagi plan, mode, screen, PC 2x23.txt, enter. Kita lihat. Jadi kita bisa mendokengkan walaupun pernah dilakukan orang dengan software yang berbeda ya. Itu merupakan kebaruan juga. Jadi kalau misalnya untuk skripsi nggak masalah itu ya. Karena sumbernya berbeda ya. Nah, kita lihat ya. Minus 86 ya. Minus 86 ya. Jadi masih memang lebih bagus dari INH, tetapi masih kalah dengan liga natif. Nah, kalau mau aman itu harus bisa mengalahkan liga natif karena liga natif ini sudah teruji, ya. Nah, jadi kalau lebih bagus, lebih stabil bagus lagi. Minimal secara statistik dengan uji T itu tidak ada perbedaan yang bermakna. Itu lebih aman ya, lebih aman. Kesimpulannya lebih aman karena jelas ini liga natifnya TCU ini jelas sudah diketahui sebagai obat yang poten ya. Jadi kalau ini kalau saya masih sanksi ini ya. Nah, begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti kalau softwarenya berbeda, kemungkinan hasilnya juga berbeda gitu, Pak? Harusnya sama. Secara relatif loh. Kalau skor dokingnya memang memang bisa beda, tapi secara kesimpulan hakiki itu akan sama ya. Tadi di Pak Ruswanto kan yang ini lebih bagus dari INH, tetapi kan kalah dibanding liga natif. Kan di sini juga ya, di sini juga. Di sini nanti hasilnya juga lebih bagus dari INH, tapi kalah dibanding liga natif. Nah, kadang-kadang kesalahannya di sini ya. Kita tidak membandingkan dengan liga natif. Padahal liga natif itu adalah hasil lab. Makanya jadi kode PDB. Jadi sangat riskan kalau kita membahas tidak kita bandingkan dengan liga natif ya. Saya pernah punya pengalaman gini. Jadi ada peneliti dari kehutanan ya, bukan fakultas kehutanan, dari departemen kehutanan gitu ya. Itu ngajak penelitian sama saya, dihubungkan sama Pak Dekan karena Pak Dekan tahunya saya kompetensinya dokeng. Jadi terhubung gitu, terus beliau bilang ini, Pak Hari, saya mau melakukan penelitian minyak kayu putih untuk COVID Pak Hari. Terus, sebentar, saya cek kok nggak bagus ya, hasil saya nggak bagus. Kandungan minyak kayu putih ada sekian, tak dokengkan nggak ada yang bagus. Saya bilang, wah saya belum bisa gabung karena saya nggak punya bukti untuk mendukung, saya bilang gitu. Dia agak kecewa. Kenapa? Enggak Pak Hari, sudah jurnal internasional bahasa Inggris ya, itu menyatakan bahwa minyak kayu putih kandungannya itu bisa untuk COVID. Oh ya, tapi pekerja saya kok enggak ya, saya bilang gitu. Akhirnya saya minta, mana jurnalnya? Dikasihlah jurnal ke saya. Ternyata di jurnal itu yang dibandingkan itu jadi gini, minyak kayu putih itu mengandung 10 molekul ya, yang paling banyak kadarnya gitu. Terus 10 molekul itu didokengkan ya, itu ternyata yang 5 itu lebih bagus, mirip seperti ini. Ya, yang 3 kan lebih bagus tadi ya dari INH ya. Nah, tapi dia sama sekali tidak membahas liga natif. Padahal liga natifnya itu kalau di COVID itu kan kalau nggak salah N3 itu adalah sudah jelas itu yang untuk pembanding. Itu jauh banget skornya ya.
jauh banget. Ya, jadi menurut saya jurnal-jurnal seperti itu nggak benar gitu ya, menyesatkan ya. Kenapa? Loh, harusnya yang dibandingkan itu liga natif ya. Ini penting ya, karena dia udah jelas sebagai obat, udah melalui penelitian dan udah lolos masuk RCSB. Nah, akhirnya saya nggak mau kan, terus dia kayaknya kecewa gitu kan. Gini aja Pak, saya bilang gitu ya. Kalau Bapak yakin dengan jurnal itu, ya udah lanjutkan aja Pak in vitro. Bapak ngumpulin virus COVID, nanti ditetesin minyak kayu putih. Menurut saya nanti COVID-nya tetap mendelik, nggak akan mati. Nah, jadi kalau Bapak yakin jurnal itu benar, nanti COVID-nya virusnya akan mati. Tapi kalau jurnal itu saya salah, ya Bapak siap-siap aja dikeroyok sama virus gitu. Akhirnya dia nggak jadi ngajak saya. Nah, jadi kadang-kadang seperti itu ya. Kemarin juga saya temukan jurnal ya Pak, nggak usah saya sebut institusinya ya. Dan saya kenal sama beliau, ya alumni UGM juga. Akhirnya saya WA, duh ini kok kayak gini, saya bilang gitu. Jelas hasil senyawanya itu seperti ini tadi, kurang stabil dibanding liga natif ya. Dan dia menyatakan yang bagus itu yang bisa mengalahkan skornya. Ini tidak bisa mengalahkan. Kenapa di kesimpulan kok bisa jadi obat itu loh. Ini kan membingungkan untuk orang yang belajar. Akhirnya tak WA dia, tak WA langsung. Harusnya begini. Nah, kecuali Anda punya pembanding yang bisa dikalahkan. Contoh saya bilang itu. Contoh 6 kok ya. 6 kok itu SC58 itu skor jokingnya -71 ya. Nah, terus kalau saya punya skor joking -70, apakah saya bisa menyatakan -70 ini poten? Menurut saya nggak bisa, kecuali Anda punya pembanding luar yang sudah diketahui sebagai obat yang didokengkan bisa dikalahkan. Nah, ternyata paracetamol itu skor dokingnya -67. Nah, jadi kalau saya punya skor doking -70, saya bisa mengatakan molekul saya poten. Dengan catatan ada pembanding obat yang sudah diketahui. Tapi kalau tanpa membandingkan dengan paracetamol, kita nggak bisa dong menyimpulkan obat saya poten kalah stabil sama liga natif. Nah, seperti itu. Nah, ini kita akan lihat. Kayaknya udah selesai ini ya. Bertanya boleh Pak? Oh boleh, silakan. Iya, berarti kalau misalnya kita tidak bisa menemukan atau belum menemukan pembanding aktif seperti itu, kita bisa membandingkan dengan obat yang sudah sudah beredar begitu ya? Oh iya. Jadi obat yang beredar itu kita dongengkan, terus skor dongengnya berapa? Nah, minimal secara statistik itu molekul kita sama skornya, skor lebih bagus. Itu kita bisa mengklaim obat saya poten begitu. Tapi selama kita nggak bisa membandingkan dengan obat yang sudah diuji, ya itu menurut saya ya nggak benar gitu ya. Tapi ada yang masih berpendapat seperti itu dan saya kenal orangnya gitu ya. Jadi ini sama pembandingnya kalah skor dokingnya, tapi dia menyatakan ini bisa untuk obat. Gimana? Jadi memaksakan gitu loh. Dulu pernah juga itu ada teman kan, dia kebetulan bukan bidangnya dokeng, terus nerima naskah. Hasilnya seperti itu. Ini skor dokingnya kalah stabil dengan pembanding. Terus dia bilang kesimpulannya kok bisa untuk senyawa penuntun. Dia nanya ke saya. Ya, ini gimana Pak Hari? Saya bilang, nah begini, penuntun itu kan ada dua, penuntun yang tidak baik, penuntun yang sesat, sama yang baik. Ini bisa sebagai penuntun yang sesat, saya bilang gitu. Ya, jadi kadang-kadang ya seperti itu ya. Dan itu nggak satu dua, ada beberapa jurnal yang sesat. Ya. Bagaimana? Oke, lebih bagus mana kalau misalnya pembandingnya itu sebagai antara molekul obat yang sudah beredar atau yang tadi pembanding aktif tadi?
Tergantung. Jadi biasanya kita pengennya kan molekul kita itu poten kan? Betul. Ya betul. Jadi kalau pengen molekul kita poten, ya yang bisa kita kalahkan yang mana? Lebih bagus kalau kalahkan kedua-duanya, ya. Ya, kayak molekul saya itu kan, yang algetika itu kan mengalahkan paracetamol, mengalahkan liga natif. Nah itu begitu ya. Jadi yang jelas kalau nggak ada pembanding luar, liga natif itu harus dikalahkan atau sama sudah boleh karena poten gitu kan. Tapi kalau lebih rendah kurang stabil itu menurut saya ya nggak bisa. Itu nanti kalau diuji beneran ya nggak aktif nanti begitu. Begitu. Ini akan saya coba ya base rankingnya yang tadi Ruswanto 4 akan saya cek berapa. Nah ini kita copy. Nah ya, sampai sini ada pertanyaan. Jadi di sini kita tadi INH ya udah kita uji ya. Jadi ini sesuai dengan silabus kita menguji molekul yang sudah ada, kita uji. Yang kedua adalah mendesain ya. Molekul itu belum ada, akan kita desain, kita buat. Nah, saya akan kalau nggak salah saya punya molekul ya. Saya coba. Oke. Nah, saya punya molekul desain saya. Nah, saya akan uji molekul saya seperti apa ya. Molekul saya kasih kode MH2011. Molekul saya ini saya desain untuk analgetik antipiritik dan sudah saya patenkan, sudah granted, dan kabarnya mau dikerjasamakan sama Jepang kalau jadi sama fakultas ya. Untuk analgetik antipiritik ya. Kita akan coba bagaimana untuk TBC. Jadi sama ini ya. Kita akan memerlukan tadi software CMD, kemudian Ming, PC, plan, protein, replikan. Ya. Ini akan kita copy. Nah, sekarang saya mau membuat molekul saya ya. Molekul saya itu MH2011. Jadi masih turunan paracetamol ya. Efek sampingnya lebih rendah dibanding paracetamol. Potensinya lebih 5 kali lebih bagus ya, tapi harganya lebih mahal kalau ini. Harganya lebih mahal, makanya tidak saya tawarkan ke Kimia Farma. Jadi molekul saya itu seperti ini ya. Jadi sebenarnya asal usulnya itu seperti ini. Ini paracetamol, ya, paracetamol ini OH.
Ini paracetamol. Nah, paracetamol ini hepatotoksik. Itu terjadi hepatotoksiknya di sini nempelnya. Kenapa? Karena di sini muatannya positif. Kenapa positif? Karena ada penarik elektron karbonil dari sini nyedot elektron dari benzen. Supaya tidak nyedot, ini saya ganti dengan NH2 isosternya. Karena ada pasangan elektron bebas. Ya, di N ini ada pasangan elektron. Jadi yang tadinya ngambil di inti bensin, misalnya ngambil 10 elektron, karena saya kasih NH2 isosternya, maka yang diambil hanya 5. Nah, sehingga di sini lebih negatif dibanding paracetamol, sehingga hepatotoksinya lebih kecil. Itu logika saya. Apa yang terjadi sama Allah? Molekul saya dibelandangkan seperti ini. Gandeng ya. Jadi sama Allah dibelandangkan seperti ini molekul saya. Begitu saya elusidasi struktur, loh kok bagus sekali. Ini bukan hanya lebih aman, bukan hanya lebih aman, tetapi juga lebih poten. Saya buktikan dengan dana 19,5 juta terbukti. Nah, dari sini saya dapat inspirasi bagaimana kalau ini saya tambah dengan inti bensin. Bagaimana kalau saya tambah? Nah, ternyata efeknya jadi 5 kali. Nah, jadi ini yang saya kasih nama MH 2011. Molekulnya seperti ini. Nah, ini akan kita buat di pH 7,4. Kita save sebagai MH 2011 2D ya. Pertemuan kedua MH 2011. Jadi ini saya MH 2011 underscore 2D titik MRV. Oh, ya seperti ini ya. Nah, ini akan kita tutup. Oh ya, sebelum saya tutup, ini saya kasih tahu. Ini sebenarnya kalau saya hilangkan OH-nya, itu nanti otomatis di tubuh kita akan terhidroksilasi di para. Kenapa saya nggak buat ini? Karena ini lebih susah ya. Kalau ini pakai ini kan nanti pakai anilin ya. Nah, lebih susah. Makanya saya langsung aja dimasukin OH biar lebih mudah gitu ya. Nah, ini akan jadi sudah dipanggil tadi ya, terus kita konfirmasi tadi ya. 10 bener kan tadi? Sudah kita atau kita ulang ya, takutnya salah. Ya. Jadi akan kita panggil ya. MH 2011 tadi kita panggil. Nah, ini. Kita jadikan 10 konfirmasi. Nah,
Ini akan kita simpan sebagai ligand MOL2. Jadi karena tadi kita sudah punya apa MOL2 yaitu protein dan ligand, maka di sini muncul. Nah, ini kita simpan sebagai ligand MOL2. Nah, sudah selesai preparasi, kita tinggal running docking. Sampai sini ada pertanyaan atau pernyataan? Nah, kita running ya, plan asi ceple mode lain F3 MOL2 fase 5 protein MOL2 enter. Plan asi ceple mode PC 2x23.txt enter. Kita lihat desain saya insya Allah lebih bagus ya dari Pak Ruswanto tadi. Alketika saya bisa diuji T nanti ya. Kita punya data alketika saya ini dibanding ini rifampicin malah plus ini ya. Mental ya. Sampai 2011 bisa ngalahkan referentika. Alketika uji statistik nanti kita uji. Ya, minus 100 ya. Jadi insya Allah molekul desain saya poten karena bisa mengalahkan ligand natif ya. Sambil lihat ini saya pengen nengok udah ada uji T-nya belum ya. Excel ya. Nah, lebih poten, alketika sama poten ya. Jadi uji statistiknya ternyata molekul saya sama potennya. Alketika sama potennya karena T hitung harga mutlaknya lebih kecil dari T tabel. Harga mutlaknya ya. Jadi yang desain saya alketika ini sama potennya dengan TCU yang MH 2011 lebih poten dari TCU. Ada pertanyaan dari sini? Lanjut Pak. Boleh ya. Ini sedang kita tunggu running docking baru sampai 5. Pak, izin bertanya.
Ya, silakan. Pak, kan kalau yang Bapak contohkan itu kan sudah ada ya, maksudnya bukan sebagai penemuan obat baru. Kalau misalnya untuk mencari obat barunya seperti apa, Pak? Iya, molekul saya ini kan obat baru juga ini, EMA 2011. Maksudnya gimana ya?